Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan apa ya? Istilahnya bukan nge-review sih. Kita akan belajar bagaimana menggunakan mixer. Ini mixer merek Asle Jaguar 8. Oke. Di sini ada beberapa hal yang kenapa kita kebetulan ini mixer yang digunakan di perpustakaan SMKN 6 Jember. Ada beberapa hal kenapa kita menggunakan ini. Salah satunya karena mic yang kita bisa manfaatkan ini tanjapan mic istilahnya knob mic-nya. Di mana di knob mic-nya ini kita bisa beberapa mic yang kita bisa masuk, bahkan 1 2 3 4 5 6 7 8 itu kita bisa masuk. Hanya yang murni untuk mic itu 1 2 3 4. Ini memang murni untuk mic. Kenapa saya bilang murni untuk mic? Karena memang fasilitas yang diberikan itu lebih, dimana beberapa menu yang ada itu lebih banyak ya dikontrol. Bahkan satu kelebihannya adalah ini. Di sini ada apa istilahnya? Di sini ada phantom powernya. Oke, di situ ada phantom powernya. Untuk mic 1 channel 1 sampai 4 itu ada phantom powernya, sehingga ketika kita tekan ini itu dia dapat tambahan power. Nah, ini biasanya untuk apa? Ini biasanya dipakai untuk beberapa mic tertentu yang memang dia butuh power. Ini salah satu contohnya ini. TAF Studio PM800. Dimana kalau mic ini saya langsung masukkan ke sini, ini kalau di BM800 di BM800 kita dapatnya ketika kita beli itu kan kabelnya kita dapatnya seperti ini. Nah, kalau kita pingin gunakan langsung ke sini, itu kan nggak bisa. Kita bisa tambahin sebenarnya. Kalau di ampli-ampli tertentu, di mixer-mixer tertentu, ya itu kita bisa tambahkan ini. Kita bisa tambahkan ini. Sehingga kita tancapkan gini, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, hanya saja kalau untuk yang seperti ini, itu dia nggak dapat power. Suaranya nggak dapat kalau kita langsungkan gitu loh, sehingga dia nggak dapat, makanya dia butuh power. Beda seperti mixer yang lain yang lebih murah ya, setahu saya seperti ini, mixer seperti ini. Di sini ada memang khusus untuk kondenser yang di sini, bukan yang dinamik, yang di sini kondenser, sehingga kalau kita masukkan ke sini kabelnya ini, begitu kita masukkan di mic condenser, dia ada powernya. Ini memang ada powernya di sini. Ini salah satu V8 ini, salah satu mixer murah meriah V8 ini. Karena ada kondensernya dan dia sudah bisa dapat power, ada tambahan powernya untuk kondenser. Nah, gimana kalau yang di sini? Kalau yang di sini untuk dapatkan powernya memang harus ini, nanti kita tekan di sini. Ini ntar saya nyalakan dulu. Kita nyalakan powernya, kita kasih power dulu di sini. Kita masukkan adaptornya. Kemudian ini kita nyalakan. Nah, nggak nyala. Oh, sorry, yang ini. Ini powernya. Nah, ini nyala. Nih, kalau seperti ini itu berarti ada powernya, ada phantom powernya, ada tambahan powernya. Hanya memang kalau untuk yang ini, phantom power ini, colokannya ini, apa sih colokannya? Cop-copannya lah. Nah, konektornya ini nggak bisa pakai yang ini. Karena ini butuh power. Kalau yang di sini, kalau kita gunakan kondenser, kita butuh power. Maka powernya kita nggak bisa pakai kabel seperti ini, tapi kita gunakan kabel SLR. Ini kabel SLR. Ini kabel SLR. Ini biasanya di mic, kalau bawaannya mic condenser itu kan ini sama ya. Hanya keluarannya seperti ini. Ini keluarannya di mic condenser. Nih, seperti ini.
Ini konektor 3,5 mili. Nah, colokannya seperti ini. Nah, kalau untuk supaya dapat power itu nggak bisa seperti itu, tapi kita gunakan yang ini. Namanya XLR kalau nggak salah. Ini konektor XLR. Nah, kita coba aja sih. Kalau sebelum ke kondenser dulu, kita akan coba. Nah, terus gimana kalau kita mau masukkan mic yang ini, yang otomatis tanpa kita kasih power atau dia langsung nyala? Nah, kita gunakan mic yang istilahnya yang sudah ada penguatnya. Ini mic Phantom seperti ini. Nih, ini contohnya. Ini biasanya dipakai untuk DSLR sih, kalau kita beberapa ini dipakai untuk DSLR, kamera DSLR. Kalau kita butuh mic-nya lebih kuat, itu kita pakai ini. Kenapa dia otomatis lebih kuat? Karena ini kita lihat. Ini kalau saya lepas, ini saya buka. Di sini sudah ada tambahan powernya. Ini ada baterainya, baterai AA. Ini sudah ada tambahan powernya. Ini kalau baterainya habis, kekuatan mic-nya juga akan berkurang. Oke. Bertahannya berapa lama biasanya? Ya tergantung baterainya. Kalau baterainya biasa-biasa saja sih, ya beda lah. Ada yang alkalin, ada itu juga ada bedanya sih. Oke. Ini ya, kita langsung coba mic yang ini. Nah ini bawahnya kebetulan ini untuk SLR, untuk kamera DSLR. Ini sudah modelnya gini. Ini kan nggak sesuai. Di sini nggak sesuai, kan gede ini. Ini ukuran 6,5 sih. Kita bisa tancapin yang 6,5 ini. Nah kita coba masukkan yang di power 1. Ini saya masukkan seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kita lihat ya. Kita lihat seperti ini. Oke, kita akan coba tes 1 2 3. Nah, kita lihat tes 1 2 3 ini, kita lihat powernya sini sudah nyala. Oke, beda kalau seandainya saya gunakan kondenser. Ini saya coba menggunakan kondenser. Ini yang kondenser, kita akan coba yang kondenser. Yang kedua ini saya tancapin untuk kondenser. Ini yang dua ini saya masukkan kondenser seperti ini. Saya masukkan ke kondenser seperti ini. Nah, di kondenser nggak ada pilihan untuk powernya. Ini nggak ada tombolnya. Sehingga kalau saya tes 1 2 3 itu dia nggak keluar. Nggak keluar. Ini kebetulan yang di kedua, ini nggak keluar. Ini sinyalnya nggak keluar. Nah, kenapa? Karena memang powernya nggak keluar. Nah, sebenarnya kita nyalakan ini. Kita nyalakan ini, tes. Nah, seharusnya keluar. Ini kebetulan nggak bisa keluar. Ntar yang satu kelihatannya. Ntar saya matikan dulu yang pertama. Tes 1 2 3, dia nggak keluar. Karena memang powernya nggak dapet yang kondenser. Nah, gimana supaya dapat? Dia nggak harus gunakan kabelnya, nggak pakai yang ini. Tapi kabelnya kita gunakan yang ini SLR. Kita gunakan yang SLR ini. Sehingga ini kita tancapkan ke sini. Ini 3, tancapkan gini. Posisi 3-nya gini. Oke, tancapkan ke sini. Kemudian yang ini kita masukkan ke mic-nya. Kita masukkan ke mic-nya, ujung mic-nya kita masukkan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat tes 1 2 3. Nah, ini dia sudah keluar. Suaranya bahkan lebih tinggi dari tadi tanpa power. Kenapa? Karena ini ada powernya. Hanya memang powernya ini untuk yang mixer ini dia nggak sendiri-sendiri, powernya begitu saya nyalakan ini untuk 3 ini. Makanya sebaiknya sih kalau gunakan seperti ini, empat-empatnya ini kalau kita gunakan kondenser ya kondenser semua. Kalau kita nggak gunakan kondenser ya nggak semua gitu loh, biar powernya nggak mix, nggak campur lah, biar nggak takutnya ada konslet-konsletnya atau gimana. Sebaiknya kalau memang semua mau kondenser semua. Oke, tuh.
Oke, itu cara settingnya sekarang. Sekarang untuk keluarannya yang di sini. Ini untuk biasanya kita butuh headset. Nah, ini untuk headset. Oke, kita. Oke, ini headsetnya. Nah, kita punyanya. Kan ini kebetulan saya di sekolah. Nah, di sekolah ini kita dapatnya seperti ini. Kan kalau nancepin di sini nggak dapat ini. Nah, kita nggak dapat. Makanya enggak, bukan ini. Makanya kita beli alat, kita tambahkan kabel, dia ngubah dari 6,5 KI, ini 6,5 ke, tapi yang stereo, ke yang 3,5. Sebenarnya ini langsung masuk ke headset, hanya kita tambahin alat lagi, namanya splitter. Kita kebetulan gunakan splitter ini. Ini splitter isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, isi 6 ini kenapa kita gunakan isi 6? Nanti headset satu ini, dari satu ini, dia masuk ke sini, headset. Nah, keluarannya kan masuk sini. Nah, nanti ini bisa dipakai untuk 5 headset lain. Sehingga kalau kita melakukan, apa istilahnya, melakukan posting dengan 5 orang, semua dapat headset masing-masing. Nah, kita bisa headset masing-masing. Hanya memang kalau headsetnya bagus, otomatis suaranya bagus. Kalau misalnya headsetnya yang biasa-biasa saja sih suaranya nggak akan istimewa sih. Kalau ini kebetulan saya menggunakan headset yang pink, ya yang biasa sih, sehingga kalau didengarkan ya cukuplah bisa didengar. Ini yang hijau. Sehingga nanti ini splitter satu headphone ini bisa masuk ke headset banyak. Nah, yang perlu diketahui, kadang begitu kita keluarkan gini, nggak keluar di headsetnya. Nah, di sini untuk mic suara bagus enggaknya headset itu yang ini. Ini untuk headset phones. Ini kalau saya kecilkan nanti headphone-nya akan kecil. Ini kalau besarkan besar. Kalau yang ini untuk keluaran. Ini keluaran. Ini juga menentukan kalau misalnya kita menggunakan soundcard, nanti ya di sesi berikutnya kita akan memainkan dengan soundcard atau dijadikan soundcard untuk rekaman di komputer. Ini nanti menentukan kalau ini kecil seperti ini, dia nggak akan masuk. Ini keluaran outputnya ini. Ini keluaran outputnya. Ini kalau seandainya besar sekali, itu kadang efeknya apa istilahnya? Bisa feedback, dengung misalnya. Nah, itu memang ya kita harus sesuaikan mana yang sekiranya pas. Oke, ini untuk headphone. Oke, kemudian yang ini ini nomor 56 sama 78. 56 sama 78 ini untuk menentukan ini besar kecilnya yang ini. Yang ini 78, ini 56. Kalau yang ini itu biasanya dipakai untuk kalau kita ingin dapat lagu dari HP, nah kita masukkan sini. Sehingga colokannya 2, masuk sini, kemudian dimasukkan ke stereo. Ini bisa masuk ke sini nanti. Oke, saya kira itu aja dulu di sesi ini. Kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab apa yang menjadi kesulitan. Sehingga yang perlu kita siapkan adalah mic-nya, kemudian mixernya ini, headset. Ya sudah, nanti kita tinggal koneksikan ke komputer. Nanti ini di sini ada tancapan untuk USB. Nanti kita akan masuk ke komputer. Oke, kita akan review kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Demikian saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.